kesehatan mental gitu ya. Apa itu kesehatan mental? Ragam isunya apa aja teman-teman ya, isunya apa aja gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh depresi gitu. Jadi kesehatan mental adalah suatu keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri. Kata kuncinya menyesuaikan diri, beradaptasi. Ya, orang yang sehat mental tuh mampu beradaptasi terhadap masalah-masalah yang ada di dalam diri sendiri, di internal ya. Jadi internal problem, kita punya tekanan di dalam diri kan, kita punya ekspektasi, kita punya harapan, mungkin gak kecapai, terus kita gimana cara menyesuaikan dirinya. Nah itu gak cuman tekanan dalam diri, tetapi juga ya masalah-masalah di lingkungan luar, pastinya eksternal gitu ya, external problem. Kita bisa nggak adaptasi menyesuaikan diri sama tekanan di lingkungan luar gitu, dengan menunjukkan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki. Potensi apa? Kemampuan apa yang saya miliki? Gitu ya. Jadi it's all about adaptation sih, gitu ya, tentang menyesuaikan diri teman-teman. Lingkungan kita gitu ya, selalu berubah-ubah gitu, bahkan perasaan kita pun sering berubah-ubah, bener nggak? Nah, bagaimana kita menyesuaikan diri gitu ya, dengan tetap kita menunjukkan potensi diri kita ya. Setiap manusia pasti punya potensinya masing-masing gitu kan. Kemampuan kita beradaptasi itu menunjukkan seberapa sehat mental kita. Semakin kita mampu beradaptasi, semakin kita mampu menyesuaikan diri, artinya kita semakin sehat mentalnya. Gitu. Mudah-mudahan dapat insight ya dari definisi kesehatan mental ini teman-teman, karena sepanjang kita ngobrol gitu di sharing session ini, kita ya nggak akan jauh-jauh ngobrolin tentang kesehatan mental sih gitu ya. Jadi ini tentang penyesuaian diri teman-teman terhadap masalah yang ada dalam diri sendiri, internal, atau masalah yang ada di lingkungan luar atau eksternal. Itu ya. Nah, Nah, bahkan WHO bilang gitu ya, sebanyak 1 dari 4 orang di seluruh dunia itu sebenarnya punya gangguan, punya masalah kesehatan mental. Mungkin bedanya hanya ringan gitu kan, sedang mungkin, atau tinggi gitu ya. Jadi jangan bisa jadi gitu ya, di antara satu keluarga gitu ya, ada yang punya masalah kesehatan mental gitu ya. Salah satunya ya tadi perkembangan teknologi digital juga jadinya perkembangan teknologi itu juga menjadi pemicu gitu ya. Nah, karena mengubah perilaku kita juga gitu ya, dengan perkembangan teknologi. Nah, ragam isunya apa aja teman-teman ya, isunya apa aja gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh depresi gitu ya, atau bipolar gitu, atau anxiety, OCD gitu ya, misalnya yang berat-berat gitu. Nah, ini isu sehari-hari aja teman-teman gitu ya. Ada nggak sih yang ngalamin ini? Burnout tadi kata teman-teman gitu ya, overwhelmed gitu sama pekerjaan di kampus, di rumah gitu ya, yang ngajar di sekolah mungkin gitu ya, overwhelmed gitu teman-teman. Nah, burnout. Nah, ada konstan misalnya kalau ini saya sering sharing sama guru-guru gitu ya, mikirin murid gitu, atau strategi ngajar saya untuk ada constant anxiety gitu ya, kesulitan tidur, motivasi nggak stabil gitu kan, kelelahan gitu ya, social withdrawal, batasin komunikasi sama orang lain, menjadi penyendiri, jadi pendiam gitu teman-teman. Ada nggak sih yang ngerasain kayak gini gitu? Ada nggak? Nah, kira-kira dari semua ini nih, yang mana yang teman-teman paling sering alami gitu ya?
yang paling sering teman-teman alami kira-kira yang mana? Boleh di kolom chat. Siapa yang apa? Teman-teman biasanya yang dialami nih ya sehari-hari itu yang mana? Burnout, anxiety, sleep disturbance, sulit tidur, motivasi nggak stabil, kelelahan, atau teman-teman menyendiri gitu. Nah, boleh sharing di kolom chat gitu ya. Kalau ada yang mau sharing silahkan gitu. Nah, itu tuh isu kita gitu ya, isu sehari-hari gitu. Nah, ada yang share nih, burnout Kak, iya burnout ya. Nah, social withdrawal, ada yang social withdrawal. Oke, jadi kayak pengen menjauh gitu ya dari orang lain gitu ya. Udah deh pengen sendiri aja gitu kan, nggak mau bergabung sama yang lain gitu ya. Social withdrawal tuh kayak gitu. Ada yang sleep disturbance, ada yang susah tidur gitu ya. Aduh susah banget nih tidur gitu ya. Ada yang unstable motivation, ada kadang semangat tapi kadang pengen cepet selesai nih hari ini gitu ya. Ada yang fatigue gitu ya, lelah banget gitu, lemas gitu ya, lemah, letih, lesu gitu ya, lunglai gitu kan. Nah, berarti bener ya ini terjadi ya di teman-teman juga ya. Ada yang burnout, social withdrawal, sleep disturbance, fatigue gitu ya. Ini tuh teman-teman rasain juga berarti. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya bisa sih gitu untuk kita kelola gitu ya. Nah, terus gimana caranya nih? Caranya gimana teman-teman? Ya, teman-teman. Nah, cara cegahnya, cara ngatasinnya gitu ya. Pertama nih teman-teman ya, tadi kan kalau kita balik lagi ke definisinya kesehatan mental gitu ya, dari mana sih? Nah, tentang penyesuaian diri ya teman-teman. Semakin kita mampu menyesuaikan diri, semakin sehat mental kita. Semakin kita nggak bisa menyesuaikan diri ya berarti bisa jadi kita juga kurang sehat begitu mentalnya. Ya, nah caranya gitu ya, mau itu untuk mencegah, mau itu untuk mengatasi gitu ya. Udah capek hidup ini gitu ya, gitu ya, udah sedih banget, udah nggak tahu deh gitu ya, udah kewalahan, udah burn out gitu ya sama apa yang terjadi gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah teman-teman perlu tata lagi tujuan hidup teman-teman. Apa sih tujuan hidupnya teman-teman? Teman-teman tuh hidup tuh buat apa sih? Ini kayak pertanyaan klise gitu yang ditanyain kalau di seminar-seminar motivasi gitu ya. Tapi emang beneran sih gitu. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak tahu mau bergerak maju kemana. Kita akan cenderung diam, nggak bergerak, gitu ya. Terkungkung, tenggelam dalam kegalauan, dalam kelelahan, dalam dalam banyak hal gitu ya yang membuat kita tertekan gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke tujuan hidup teman-teman, ya kita nemu makna yang terbaik dalam jalani hidup ini gitu ya. Tahu kita tuh punya niatan tertinggi apa, visi misi hidup apa yang kita miliki itu. Atas dasar kita tuh bersyukur atas nikmat kita hidup gitu ya, yang Allah masih anugerahkan sama kita sampai saat ini gitu. Tuhan tuh menciptakan kita tuh pasti ada alasannya sih gitu ya. Tuhan kasih kita segala sumber daya gitu ya, itu tuh pasti ada alasannya gitu. Kalau namanya sharing section gitu ya, jadi saya sharing juga nih gitu. Saya juga ada di satu titik di mana mau ngapain lagi ya hidup ini gitu. Mau mencapai apa sih sebetulnya, apa sih tujuan hidup saya gitu. Saya tuh hadir di dunia ini tuh tugasnya apa sih, visinya apa, misinya apa gitu. Nah,
dengan bertanya itu sama diri sendiri, itu jadi muncul jawaban-jawaban gitu. Ya, aku hidup untuk apa ya? Untuk bermanfaat untuk orang lain. Manfaatnya dalam hal apa? Ya, oh, ternyata gitu ya, saya diberikan kesempatan menjalani hidup sampai saat ini tuh dikasih privilege untuk bisa belajar gitu banyak hal gitu, yang mungkin gak semua orang bisa pelajarin atau nggak semua orang mau pelajarin gitu ya, tapi saya mempelajari ini gitu kan. Ini jalan saya untuk bisa bermanfaat buat orang lain gitu, berbagi kepada orang lain misalnya seperti itu gitu ya. Tujuan hidup saya ingin bermanfaat dengan cara berbagi kepada sesama gitu ya, dengan segala potensi yang saya punya gitu. Sesedikit apapun dampak gitu ya atau manfaat, yang paling penting sudah berusaha begitu untuk membagikan manfaat kepada orang lain gitu. Nah, kembali lagi ke tujuan hidup teman-teman, tujuan hidupnya apa gitu ya, misi hidupnya teman-teman apa sih? Misalnya misi hidup teman-teman adalah untuk beribadah gitu, beribadah dalam bentuk apa gitu kan. Nah, coba deh kalau teman-teman mau sharing gitu ya di kolom chat, boleh ditulis kira-kira sebenarnya tujuan hidup teman-teman apa sih? Misalnya cuma dalam satu kata aja, tujuan hidup teman-teman itu apa? Ada yang mau ketik di kolom chatnya, kira-kira apa sih tujuan hidup teman-teman kalau dibuat jadi satu atau dua kata gitu? Ada nggak? Bahagia, oke. Thank you, Kak Nidia. Yang lain, apa sih tujuannya teman-teman hidup? Apa tujuan teman-teman hidup gitu? Kalau bisa dirangkum gitu dalam dua kata, satu atau dua kata. Kira-kira tujuan hidup teman-teman apa? Oh, Kak Siti Hamidah. Tujuan hidup pengen banget bisa berguna bagi orang lain. Nah, bergunanya coba ditanya lagi ke diri sendiri. Bergunanya tuh persisnya berguna dalam hal apa? Coba ditanya lagi ke dalam diri sendiri gitu. Coba ditanya lagi. Ya, nah, Kak Yuli, bermanfaat. Oke, bermanfaatnya tuh persisnya apa? Bermanfaatnya dalam hal apa, segi apa gitu. Ya, ini karena 1-2 kata aja sih gitu ya. Tapi dari 1-2 kata ini bisa memicu pertanyaan berikutnya. Oke, aku mau bermanfaat. Tujuan hidupku aku mau bermanfaat, gitu kan? Tapi bermanfaatnya dalam hal apa ya? Dalam segi apa ya? Gitu ya. Aku bisa bermanfaat bagi orang lain dalam hal apa ya? Gitu. Jadi dengan bisa bermanfaat itu gitu ya, artinya tujuan hidup kita tercapai gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya hidup kita gitu ya hanya sampai besok gitu kan, ya malam ini sudah bermanfaat apa gitu ya gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi gitu ya, kembali ke hidup gitu ya, betapa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan gitu, anugerah dari Allah gitu. Bisa aja kita nggak hidup kan, tapi kita ternyata dihidupkan. Tapi kita perlu tujuan kan dalam hidup ini. Nah, Mbak Astrid, tujuan hidup nih, ini kayak tujuan hidup atau gimana nih? Nggak praktekkan toxic parenting ke anak-anakku yang nanti pas mereka besar, mereka sampai punya luka inner child. Nah, iya. Ini berarti sesuatu yang Mbak Astrid hindari ya. Jadi menghindarkan diri jadi toxic parents gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Nah, tapi kalau ini ya kalau kita kaitkan lagi dengan tujuan hidup,
Tujuan itu kan sesuatu yang mau kita capai, betul nggak teman-teman? Tujuan hidup itu adalah sesuatu yang mau kita capai. Nah, kalau nggak jadi parents yang toxic, nggak jadi toxic parents itu adalah yang nggak mau, yang pengen kita hindarin. Lalu apa yang mau kita capai? Gitu, yang mau Mbak Astrid capai apa persisnya? Kalau nggak mau jadi toxic parents, Mbak Astrid mau jadi apa? Mau jadi happy parents mungkin, ya? Kalimat yang lebih positif gitu ya. Nah, oke. Menjadi orang tua yang memfasilitasi perkembangan anak-anakku sebaik mungkin. Yes, itu kalimat yang positif. Kalimat tujuan. Karena Mbak Astrid mau jadi orang tua yang kayak gimana gitu kan. Udah jelas berarti menjadi memfasilitasi perkembangan anak-anak sebaik mungkin. Gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan. Ya, tujuan hidup berarti sebagai orang tua yang memfasilitasi perkembangan anak sebaik mungkin. Ya. Jadi, kalaupun hidup kita besok berakhir, malam ini kita sudah berusaha melakukan ini, berarti kita sudah mencapai tujuan hidup tersebut, gitu teman-teman. Ya, dengan kita tujuan hidup, kita akan berbuat semaksimal mungkin dengan segala potensi yang kita miliki untuk bisa mencapai tujuan hidup tersebut. Ya, tujuan hidup itu tentang makna, teman-teman. Ya, makna hidup ini bermanfaat, makna hidup ini menjadi orang tua fasilitatif, menjadi orang yang berguna, jadi orang yang bahagia gitu kan. Itu makna hidup, teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman udah punya belum makna hidup ini yang menggerakkan tujuan hidup teman-teman gitu. Mau dibayar nggak dibayar, teman-teman akan lakukan itu karena itu tujuan hidupnya teman-teman gitu ya. Jadi memperlakukan hidup itu tuh sebagai anugerah. Alhamdulillah masih hidup gitu kan, dikasih hidup, ya ini yang akan aku lakukan dengan cara yang terbaik gitu ya. Oke, ini baru yang pertama. Yang berikutnya adalah yang kedua, kurangi respon emosi negatif berlebih dari suatu kondisi penyebab stres gitu ya. Misalnya kita ngerasa malu gitu ya. Malu banget. Cemas banget. Takut banget. Berduka banget gitu kan ya. Frustrasinya banget. Nah, hindari kata banget. Kurangi yang berlebih. Sewajarnya saja. Gitu ya. Saya kemarin baru share di Instagram kalau nggak salah tentang ini ya 90 seconds law. Jadi aturan 90 detik. Pada dasarnya, alamiahnya sebuah emosi itu akan istilahnya bergelombang dalam tubuh kita secara kimiawi gitu ya, di aliran darah kita gitu ya. Itu tuh hanya 90 detik aja. Malu yang alamiah itu malu yang terjadi selama 90 detik. Cemas yang alamiah gitu ya adalah cemas yang hanya terjadi di 90 detik pertama. Setelahnya, kalau kita masih malu, masih cemas, masih takut, masih berduka selama selama misalnya bertahun-tahun gitu ya. Nah, yang bertahun-tahun itu tuh pilihan sebetulnya. Karena kita tidak berusaha menyesuaikan diri. Kan balik lagi, kesehatan mental tadi kan esensinya adalah penyesuaian diri. Nah, oke, malu ini kan pasti ada pesan gitu ya di balik rasa malu ini. Cemas, ada pesan di balik cemas ini gitu kan. Ini tuh cemas ini sinyal, takut ini sinyal, berduka ini sinyal. Tapi setelah sinyal hadir,
tahu pesannya, oh, lalu mau diapakan? Itu adalah cara kita beradaptasi. Gitu. Tercepatnya tadi 90 detik, teman-teman. Ya, semua orang pasti punya rentang waktunya masing-masing gitu ya, karena kan setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda gitu. Tapi sebetulnya secara alamiahnya tercepatnya tuh 90 detik, teman-teman. Jadi kalau setelah 90 detik teman-teman masih ngerasain hal itu tuh sebetulnya itu pilihan kita gitu. Nah, tapi memang berbeda lagi gitu ya dengan kalau kaitannya itu dengan mental illness gitu ya. Memang ada yang bersifat gen gitu ya. Ada ada hal terkait nature, terkait nurture gitu ya, ada kaitannya dengan bawaan gitu ya, gen gitu, atau binaan, pola asuh dan lain sebagainya gitu ya. Nature nurture itu tuh nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi ya itu dua faktor yang bisa membentuk seseorang memiliki gangguan mental atau enggak gitu, kesehatan mental atau enggak gitu. Jadi lagi-lagi semua orang pasti punya sumber stresnya masing-masing gitu ya, yang kadang ada yang bisa dikendalikan, ada yang juga nggak bisa dikendalikan. Kalau sumber stresnya nggak bisa dikendalikan, salah satu caranya adalah tadi, alihkan fokus perhatian dari kalau yang terjadi dalam kehidupan kita tuh, misalnya terjadi hal yang nggak kita inginkan gitu dalam hidup gitu kan, distraksi gitu ya, tragedi gitu ya. Kalau kita bisa ambil hikmahnya itu bisa jadi komedi, teman-teman gitu ya.